Pengembangan strategi korporat adalah proses yang sangat penting dalam manajemen bisnis yang melibatkan perencanaan jangka panjang untuk perusahaan atau organisasi. Konsep ini mencakup identifikasi visi, misi, tujuan, dan rencana tindakan jangka panjang yang akan membimbing perusahaan ke arah pertumbuhan dan kesuksesan. Dalam pengembangan strategi korporat, perusahaan harus mempertimbangkan lingkungan bisnis yang terus berubah, pasar yang kompetitif, serta kekuatan dan kelemahan internal. Strategi ini mencakup aspek seperti diversifikasi produk atau layanan, ekspansi geografis, restrukturisasi organisasi, dan pengelolaan risiko. Proses pengembangan strategi korporat memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya, mendukung pertumbuhan, memitigasi risiko, dan memastikan keberlanjutan bisnis. Selain itu, ini juga membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan di lingkungan bisnis dan tetap kompetitif. Keseluruhan, pengembangan strategi korporat adalah elemen penting dalam mengarahkan perusahaan menuju kesuksesan jangka panjang dan keberlanjutan. Pengembangan strategi korporat adalah suatu proses integral dalam manajemen bisnis yang melibatkan identifikasi, perencanaan, dan pelaksanaan langkah-langkah jangka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan. Konsep ini diperkaya dengan elemen-elemen kunci yang dikenal sebagai 4C dalam marketing management menurut Hermawan Kartajaya, yaitu customer, konsumen, corporation, perusahaan, kompetitor, pes konkuren, dan kolaborator, rekanan. Pengertian 4C ini menekankan peran penting setiap elemen ini dalam mengembangkan strategi korporat yang sukses. Pertama, customer, merujuk pada pemahaman mendalam tentang segmen konsumen. Perusahaan harus memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen. Dengan memahami pelanggan, perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan keinginan mereka. Kedua, corporation merujuk pada pemahaman mendalam tentang diri sendiri, yaitu perusahaan itu sendiri. Ini mencakup penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan internal, sumber daya yang tersedia, dan budaya organisasi. Dengan memahami diri sendiri, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area di mana perlu ditingkatkan dan di mana dapat memanfaatkan keunggulan yang ada. Ketiga, kompetitor adalah pemahaman tentang pesaing. Ini mencakup analisis pesaing, keunggulan bersaing mereka, dan ancaman yang mereka hadirkan. Dengan memahami pesaing, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk berbeda dan menonjol di pasar. Keempat, kolaborator adalah pemahaman tentang rekanan atau mitra bisnis. Ini termasuk analisis kemitraan yang mungkin dengan pihak ketiga. Kerjasama yang kuat dengan rekanan dapat membantu perusahaan mencapai tujuan strategisnya dengan lebih efisien. Kombinasi dari 4 elemen 4C ini membentuk dasar bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi korporat yang efektif. Pengembangan strategi korporat harus sejalan dengan pemahaman yang mendalam tentang semua elemen ini, serta bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Ini akan memungkinkan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam merencanakan pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjangnya. Pengembangan strategi korporat merupakan salah satu aspek utama dalam manajemen bisnis yang mengarah pada pencapaian visi dan misi perusahaan. Salah satu pendekatan yang semakin dikenal adalah konsep 4C yang dikemukakan oleh Hermawan Kartajaya. Konsep ini mengakui bahwa kesuksesan strategi korporat sangat tergantung pada pemahaman yang mendalam tentang 4 elemen kunci: customer, konsumen, corporation, perusahaan, kompetitor, pes konkuren, dan kolaborator, rekanan. 1. Customer, konsumen memahami pelanggan merupakan elemen pertama dalam konsep 4C. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang segmen konsumen, perilaku, kebutuhan, dan preferensi. Perusahaan harus mengidentifikasi siapa pelanggannya, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka bereaksi terhadap produk dan layanan. Dengan pemahaman yang baik tentang pelanggan, perusahaan dapat mengarahkan pengembangan produk,
pemasaran, dan layanan mereka sesuai dengan keinginan pelanggan. 2. Corporation. Perusahaan elemen berikutnya adalah pemahaman mendalam tentang diri perusahaan. Ini termasuk penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, seperti aset, sumber daya manusia, dan budaya organisasi. Perusahaan juga harus memiliki pemahaman yang jelas tentang visi, misi, dan nilai-nilai inti yang mereka pegang. Dengan pemahaman yang kuat tentang diri sendiri, perusahaan dapat memaksimalkan kekuatan mereka dan mengatasi kelemahan, serta memastikan bahwa strategi korporat sesuai dengan identitas perusahaan. 3. Kompetitor. Pes konkuren elemen ketiga adalah pemahaman tentang pesaing. Ini mencakup analisis pesaing, strategi pesaing, keunggulan bersaing mereka, dan potensi ancaman yang mereka tawarkan. Dengan pemahaman yang kuat tentang pesaing, perusahaan dapat merancang strategi yang memanfaatkan peluang untuk berbeda dan menonjol di pasar yang kompetitif. 4. Kolaborator. Rekanan elemen terakhir adalah pemahaman tentang rekanan atau mitra bisnis potensial. Ini mencakup analisis kemitraan yang mungkin dengan pihak ketiga. Dalam lingkungan bisnis yang semakin terhubung dan kompleks, kerjasama dengan rekanan dapat menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan strategis perusahaan. Dengan bekerja sama dengan rekanan yang tepat, perusahaan dapat memperluas jangkauan mereka, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan bisnis mereka dengan lebih baik. Kombinasi 4 elemen 4C ini membentuk fondasi strategi korporat yang kuat. Memahami dan mengintegrasikan aspek-aspek ini dalam pengambilan keputusan strategis akan membantu perusahaan mengidentifikasi peluang, mengelola risiko, dan mengembangkan rencana yang efektif untuk pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Pengembangan strategi korporat merupakan salah satu aspek utama dalam manajemen bisnis yang mengarah pada pencapaian visi dan misi perusahaan. Salah satu pendekatan yang semakin dikenal adalah konsep 4C yang dikemukakan oleh Hermawan Kartajaya. Konsep ini mengakui bahwa kesuksesan strategi korporat sangat tergantung pada pemahaman yang mendalam tentang 4 elemen kunci: customer, konsumen, corporation, perusahaan, kompetitor, pes konkuren, dan kolaborator, rekanan. 1. Customer. Konsumen memahami pelanggan merupakan elemen pertama dalam konsep 4C. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang segmen konsumen, perilaku, kebutuhan, dan preferensi. Perusahaan harus mengidentifikasi siapa pelanggannya, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka bereaksi terhadap produk dan layanan. Dengan pemahaman yang baik tentang pelanggan, perusahaan dapat mengarahkan pengembangan produk, pemasaran, dan layanan mereka sesuai dengan keinginan pelanggan. 2. Corporation. Perusahaan elemen berikutnya adalah pemahaman mendalam tentang diri perusahaan. Ini termasuk penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, seperti aset, sumber daya manusia, dan budaya organisasi. Perusahaan juga harus memiliki pemahaman yang jelas tentang visi, misi, dan nilai-nilai inti yang mereka pegang. Dengan pemahaman yang kuat tentang diri sendiri, perusahaan dapat memaksimalkan kekuatan mereka dan mengatasi kelemahan, serta memastikan bahwa strategi korporat sesuai dengan identitas perusahaan. 3. Kompetitor. Pes konkuren elemen ketiga adalah pemahaman tentang pesaing. Ini mencakup analisis pesaing, strategi pesaing, keunggulan bersaing mereka, dan potensi ancaman yang mereka tawarkan. Dengan pemahaman yang kuat tentang pesaing, perusahaan dapat merancang strategi yang memanfaatkan peluang untuk berbeda dan menonjol di pasar yang kompetitif. 4. Kolaborator. Rekanan elemen terakhir adalah pemahaman tentang rekanan atau mitra bisnis potensial. Ini mencakup analisis kemitraan yang mungkin dengan pihak ketiga. Dalam lingkungan bisnis yang semakin terhubung dan kompleks, kerjasama dengan rekanan dapat menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan strategis perusahaan. Dengan bekerja sama dengan rekanan yang tepat, perusahaan dapat memperluas jangkauan mereka,
meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan bisnis mereka dengan lebih baik. Kombinasi 4 elemen 4C ini membentuk fondasi strategi korporat yang kuat. Memahami dan mengintegrasikan aspek-aspek ini dalam pengambilan keputusan strategis akan membantu perusahaan mengidentifikasi peluang, mengelola risiko, dan mengembangkan rencana yang efektif untuk pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Pengembangan strategi korporat adalah langkah kritis dalam menjalankan bisnis dan memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan kewirausahaan. Konsep 4C yang melibatkan customer, pelanggan, corporation, perusahaan, kompetitor, pesaing, dan kolaborator, rekanan, adalah kerangka kerja yang berharga dalam konteks ini. Dalam pengembangan kewirausahaan, pemahaman yang mendalam tentang pelanggan adalah kunci kesuksesan. Mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah langkah awal untuk merancang produk atau layanan yang relevan dan menarik bagi pasar. Sementara itu, aspek corporation berkaitan dengan memahami kapabilitas dan aset perusahaan. Bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan internalnya, mengelola sumber daya dengan efisien, dan mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan. Hal ini esensial dalam pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Lihat pesaing dalam konsep kompetitor membantu pengusaha mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing mereka. Ini memungkinkan mereka untuk menemukan celah di pasar dan mengembangkan strategi untuk bersaing secara efektif. Terakhir, kolaborator membuka peluang kerjasama dan kemitraan yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis. Dalam dunia kewirausahaan yang semakin terhubung, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, baik dalam bentuk aliansi bisnis atau kemitraan strategis, dapat memperluas jangkauan dan potensi pengembangan bisnis. Dalam pengembangan kewirausahaan, pengusaha harus memadukan keempat elemen ini secara cermat. Ini melibatkan pengidentifikasian peluang di pasar, pemanfaatan sumber daya internal secara efisien, pengelolaan persaingan, dan pengejaran kemitraan yang mendukung. Dengan mengaplikasikan konsep 4C ini, pengusaha dapat merencanakan dan mengimplementasikan strategi korporat yang sukses dan berkelanjutan dalam pengembangan kewirausahaan mereka. Pengembangan strategi korporat dalam konteks pengembangan kewirausahaan melibatkan serangkaian langkah yang mendalam dan komprehensif. Konsep 4C yang diperkenalkan oleh Hermawan Kartajaya memberikan kerangka kerja yang sangat relevan dalam menghadapi tantangan pengembangan bisnis. Customer, pelanggan, adalah titik awal dalam pemahaman pasar. Pengusaha yang sukses memahami dengan baik siapa pelanggan mereka, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana cara memberikan solusi yang memenuhi kebutuhan tersebut. Pengertian yang mendalam tentang segmen pelanggan dan perilaku konsumen membantu dalam merancang produk atau layanan yang sesuai. Aspek corporation dalam konsep 4C melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kapabilitas internal perusahaan. Ini termasuk sumber daya yang tersedia, kekuatan dan kelemahan, serta budaya perusahaan. Dalam pengembangan kewirausahaan, pengusaha harus mampu memanfaatkan sumber daya internal mereka dengan cerdas untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Dalam konteks persaingan yang semakin ketat, pemahaman tentang pesaing, kompetitor, adalah penting. Analisis kompetitif membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing, mengungkapkan peluang di pasar, dan merancang strategi yang dapat bersaing secara efektif. Terakhir, kolaborator melibatkan mencari peluang kerjasama dan kemitraan yang mendukung pengembangan bisnis. Dalam pengembangan kewirausahaan, terlibat dalam kerjasama dengan pihak eksternal, seperti mitra strategis, pemasok, atau pihak berkepentingan lain, dapat memperluas jaringan dan sumber daya yang tersedia. Pengembangan kewirausahaan memerlukan pengusaha untuk memadukan keempat elemen ini secara hati-hati. Ini melibatkan identifikasi peluang, pengelolaan sumber daya, persaingan yang cerdas, dan eksplorasi kolaborasi yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis. Dengan mengikuti konsep 4C ini,
pengusaha dapat merancang strategi korporat yang memungkinkan pengembangan kewirausahaan yang berkelanjutan dan berhasil di pasar yang kompetitif. Peningkatan intensitas persaingan pasar adalah fenomena yang umum terjadi dalam dunia bisnis. Saat ini, bisnis harus menghadapi persaingan yang semakin ketat akibat berbagai faktor, termasuk globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan tren konsumen. Dalam konteks ini, pengembangan strategi korporat memainkan peran yang sangat penting. Perusahaan harus mampu memahami dengan baik dinamika pasar dan pesaing mereka, kompetitor. Ini mencakup analisis kompetitif yang mendalam untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing, serta peluang yang mungkin muncul. Kemampuan perusahaan untuk merespons perubahan pasar dengan cepat dan efisien dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Selain itu, perusahaan harus fokus pada pelanggan, customer. Dalam intensitas persaingan yang tinggi, memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan menjadi kunci. Dengan memahami perilaku konsumen dan kebutuhan mereka, perusahaan dapat merancang produk atau layanan yang lebih sesuai dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Aspek corporation mencakup pemanfaatan sumber daya internal dan budaya perusahaan. Perusahaan harus mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, seperti SDM, teknologi, dan modal, untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Selain itu, budaya perusahaan yang mendukung inovasi dan fleksibilitas juga dapat menjadi aset berharga dalam menghadapi persaingan yang meningkat. Terakhir, kolaborator memainkan peran dalam meningkatkan daya saing. Membangun kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti mitra strategis atau pemasok, dapat membuka peluang baru dan memperluas jaringan bisnis. Ini dapat membantu perusahaan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Dalam rangka meningkatkan intensitas persaingan pasar, pengembangan strategi korporat yang bijak adalah kunci. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang pasar, pesaing, pelanggan, sumber daya internal, dan peluang kolaborasi. Dengan pendekatan yang holistik ini, perusahaan dapat menghadapi persaingan dengan lebih percaya diri dan berpotensi mencapai keunggulan kompetitif di pasar yang semakin ketat. Peningkatan intensitas persaingan pasar juga seringkali menciptakan tantangan baru yang harus diatasi oleh perusahaan. Dalam upaya menghadapi persaingan yang semakin ketat, strategi korporat yang komprehensif perlu mempertimbangkan beberapa elemen penting. Pertama-tama, perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan bisnis canggih. Perubahan pasar, teknologi, dan regulasi dapat secara signifikan memengaruhi cara perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, kecepatan dan kemampuan untuk beradaptasi menjadi penting. Ini mencakup investasi dalam inovasi, penelitian pasar yang mendalam, dan pemahaman yang kuat tentang tren yang sedang berlangsung. Selanjutnya, kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal, stakeholders, seperti pemasok, mitra bisnis, dan masyarakat juga memainkan peran penting, kolaborator. Membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan pihak eksternal dapat membantu perusahaan mendapatkan akses ke sumber daya tambahan, pasar baru, atau peluang investasi. Ini membantu perusahaan untuk bersaing lebih efektif dan membuka peluang pertumbuhan yang lebih besar. Aspek corporation mencakup efisiensi operasional dan penggunaan sumber daya yang lebih baik. Dalam persaingan yang ketat, biaya yang rendah dan efisiensi operasional adalah elemen penting dalam mempertahankan keunggulan kompetitif. Perusahaan harus memastikan bahwa operasinya berjalan secara efisien dan bahwa sumber daya digunakan secara optimal. Selain itu, komunikasi dan hubungan dengan pelanggan, customer, juga perlu ditingkatkan. Kepuasan pelanggan dan loyalitas mereka adalah faktor kunci dalam menjaga pangsa pasar. Perusahaan harus merancang strategi pemasaran yang kuat, memberikan layanan pelanggan yang unggul, dan terus memonitor umpan balik pelanggan untuk terus meningkatkan produk dan layanan mereka. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat,
Perusahaan juga harus selalu berfokus pada tujuan jangka panjang dan mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap lingkungan dan masyarakat, community. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, semakin penting dalam bisnis modern, di mana perusahaan yang berperilaku baik dan berkontribusi positif terhadap masyarakat cenderung mendapatkan dukungan dan pengakuan yang lebih besar. Dalam pengembangan strategi korporat untuk menghadapi peningkatan intensitas persaingan pasar, semua elemen di atas perlu dipertimbangkan dan diintegrasikan. Kombinasi yang tepat antara adaptasi terhadap perubahan, kerjasama eksternal, efisiensi operasional, fokus pelanggan, dan tanggung jawab sosial akan membantu perusahaan untuk meraih dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang penuh persaingan. Dinamika perilaku konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis modern yang penuh persaingan. Perilaku konsumen terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi, tren sosial, dan preferensi pribadi. Untuk menghadapinya, perusahaan harus terus memantau dan memahami perubahan ini, monitoring. Pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen adalah kunci dalam mengembangkan produk dan layanan yang sesuai, understanding. Ini melibatkan penelitian pasar yang menyeluruh, analisis data, dan penggunaan alat yang mampu menganalisis pola perilaku pelanggan. Dengan informasi ini, perusahaan dapat mengidentifikasi tren yang sedang berlangsung, preferensi pelanggan, dan perubahan dalam kebutuhan mereka. Flexibility juga penting dalam menangani dinamika perilaku konsumen. Perusahaan harus dapat merespons perubahan dengan cepat, mulai dari penyesuaian produk dan layanan hingga strategi pemasaran yang berubah. Inovasi adalah kunci di sini, dan perusahaan harus terbuka terhadap gagasan baru dan berani mencoba hal-hal baru dalam upaya untuk tetap relevan di mata pelanggan. Selain itu, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, relationship, adalah cara lain untuk menghadapi perubahan perilaku konsumen. Dengan membangun kepercayaan dan kesetiaan pelanggan, perusahaan dapat mempertahankan pangsa pasar mereka bahkan dalam situasi yang kompetitif. Ini melibatkan pelayanan pelanggan yang baik, responsif, dan memberikan nilai tambah. Terakhir, perusahaan harus memahami bahwa perilaku konsumen tidak hanya berkaitan dengan keputusan pembelian. Konsumen modern terlibat dalam interaksi yang lebih dalam dengan merek mereka, engagement. Mereka mencari pengalaman yang lebih dari sekedar produk, dan perusahaan harus mampu memberikan pengalaman positif ini melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, layanan pelanggan, dan program loyalitas. Dalam menghadapi dinamika perilaku konsumen yang terus berubah, perusahaan yang dapat beradaptasi, memahami, dan merespons perubahan ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang kuat. Dengan pendekatan yang berfokus pada pemahaman, fleksibilitas, hubungan pelanggan, dan keterlibatan, perusahaan dapat tetap relevan dan sukses di pasar yang selalu berubah ini. Dinamika perilaku konsumen juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Perkembangan pesat dalam teknologi informasi, khususnya internet dan perangkat seluler, telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan merek dan membeli produk. Internet memungkinkan konsumen untuk mengakses informasi produk, membaca ulasan, dan membandingkan harga dengan cepat, yang pada gilirannya memengaruhi keputusan pembelian. Sosial media adalah salah satu aspek kunci dalam dinamika perilaku konsumen saat ini. Konsumen seringkali berbagi pengalaman mereka dengan merek di platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Hal ini dapat memengaruhi citra merek dan keputusan pembelian konsumen lainnya. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami kekuatan media sosial dan bagaimana memanfaatkannya untuk keuntungan mereka. Kemampuan untuk memanfaatkan data pelanggan dengan bijak juga merupakan elemen penting dalam memahami perilaku konsumen yang berubah. Data analytics memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi tren dan pola perilaku konsumen yang mungkin tidak terlihat sebelumnya. Hal ini memungkinkan personalisasi yang lebih baik dalam komunikasi dan pemasaran.
Kecepatan adalah faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam dinamika perilaku konsumen. Konsumen modern mengharapkan respons cepat dari perusahaan. Ini berarti perusahaan harus dapat merespons pertanyaan, komentar, atau keluhan pelanggan dengan segera, terutama melalui media sosial. Terakhir, penting untuk mencatat bahwa dinamika perilaku konsumen dapat sangat bervariasi berdasarkan industri, produk, dan demografi. Oleh karena itu, perusahaan perlu merancang strategi yang sesuai dengan karakteristik pelanggan mereka dan tren yang ada di pasar mereka. Secara keseluruhan, untuk berhasil menghadapi dinamika perilaku konsumen, perusahaan harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, memahami dampak teknologi dan media sosial, dan memiliki pendekatan yang berfokus pada data, personalisasi, dan responsivitas.